Mari kita mulai dari 10 tahun yang lalu, di mana sosok pemuda bernama Frank baru saja dilantik menjadi pasukan khusus anti-teror di Prancis. Frank bahkan mendapat penghargaan sebagai pemanjat gedung terbaik sepanjang sejarah. Dari pelantikan tersebut, diketahui bahwa ayah Frank adalah salah satu pasukan anti-teror yang berprestasi. Sayangnya beliau sudah wafat di saat usia Frank baru menginjak 8 tahun. Dan sekarang adalah saatnya Frank untuk melanjutkan prestasi tersebut. Di dalam satuan tersebut, Frank bersahabat dekat dengan Nico. Mereka sering terlibat dalam misi yang sama. Sementara itu, di angkatan yang sama juga terdapat 2 anggota wanita, yang salah satunya bernama Leonor atau akrab dipanggil Leo. Di sini Leo tidak bertugas sebagai tukang gelut, tapi dia ahli negosiasi dan menjadi negosiator terbaik yang selalu melumpuhkan lawan tanpa harus adu tembak. On n'a pas les épaules pour être sédentaire. Je voudrais juste porter un toast à Léo pour cette magnifique négo. Ah Léo! Satu tahun kemudian, pasukan anti-teror Prancis kembali membuka rekrutmen, yang kebanyakan juga berasal dari anggota militer. Salah satu anggota yang akan bergabung adalah Benjamin. Sebagai tentara, Benjamin tidak hanya memiliki keahlian gelut, tapi juga keberanian dan nyali yang tinggi. Kelebihan Benjamin yang sering dipanggil Ben itu membuat Frank tertarik untuk memasukkannya sebagai anggota tim. Dan sudah seperti tradisi, usai pelantikan para pasukan anti-teror tersebut berpesta sampai pagi. Tahun ini, Nico dan istrinya memimpin para pasukan untuk bersenang-senang hingga membuat Frank jadi ingin berkeluarga. Nah, di sisi lain, Frank sesungguhnya menaruh hati pada Leo. Namun trauma Frank di masa kecil membuat Frank tidak ingin punya keluarga selama ia masih menjadi pasukan khusus. Tapi rupanya Leo juga jatuh hati kepada Frank. Sebagai teman seangkatan, mereka sesungguhnya jarang berbicara kecuali dalam misi. Akan tetapi, malam ini ketika Frank memiliki lebih banyak waktu untuk berbicara dengan sang negosiator ini, Frank menyadari bahwa Leo adalah wanita yang menarik. Nah, perasaan Frank itu langsung membuat Nico dan istrinya yang bernama Manon mendesak Frank untuk segera mendekati Leo. Nico dan Manon meyakinkan Frank bahwa pernikahan tidaklah buruk. Bahkan Nico berkata kepada Frank bahwa sumber kebahagiaan seorang pria terletak pada kebahagiaan keluarga. Dan pada akhirnya Frank mendengarkan nasihat dari Nico, lalu mengajak Leo untuk menikah. Setelah menikah, Frank dan Leo bersepakat untuk tidak punya anak. Sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya, Frank menyimpan trauma masa kecil di mana ia tiba-tiba ditinggal mati oleh ayahnya saat bertugas. Frank tidak ingin anaknya nanti akan mengalami hal serupa. Tapi 9 tahun kemudian semuanya berubah. Leo ternyata hamil dan diam-diam ia menginginkan kehamilan itu. Namun saat ia ingin memberi kabar bahagia ini kepada Frank, Frank tiba-tiba mendapat misi rahasia. De toute façon on arrive là, ok? Il y a la police, c'est tout? Je sais pas. Ça vient de se passer, je t'ai appelé direct. Les gars, on va faire un détour là au Trianon, il y a une fusillade. Dalam waktu yang sangat cepat, Frank diberitahu adanya penembakan di Hotel Trianon. Sebagai pasukan anti-teror, Frank yang saat itu bersama Nico langsung bergerak menuju TKP. Frank kemudian bersama Nico dan juga Ben ingin menggali informasi di lobi hotel. Tapi tiba-tiba penembakan itu tentu mengejutkan semua pihak. Untungnya pasukan anti-teror segera mengendalikan situasi. Sayangnya Ben terluka parah akibat serangan itu, sementara Nico justru tewas tertembak. Encore désolé de t'emmerder avec ça, mais... Keesokan harinya Frank diminta untuk menghadap atasannya, yang kita sebut saja Pak Komandan, sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai ketua tim. Pak Komandan menganggap Frank ini terlalu gegabah, yang mengakibatkan Ben cedera dan Nico jadi tewas di tempat. Pada akhirnya, untuk menebus kesalahannya yang sangat fatal, Frank langsung dipecat. Et tu sais combien la confiance est le ciment même de notre unité. Et je dois te demander de quitter le groupe. Et j'en prends l'entière responsabilité. Siang itu juga Frank merasa dunianya langsung runtuh. Cita-citanya dari kecil sekaligus jejak prestasi sang ayah ternyata tidak bisa diteruskan oleh Frank saat ini. Namun dari semua hal yang ia sesali, satu-satunya yang membuatnya begitu terpukul adalah kematian Nico, sahabat yang begitu ia sayangi. Esoknya, Frank mendatangi pemakaman Nico yang diselenggarakan dengan upacara militer sebagai penghormatan terakhir.
Tak lupa Frank menenangkan anak-anak Nico yang pada akhirnya kehilangan sang ayah, sama seperti dirinya dulu. Dan tiba-tiba saja usai dari pemakaman, Frank melihat Leo tengah berbicara dengan Pak Komandan di kejauhan. Setibanya di rumah, Leo bercerita kalau dia ingin keluar dari pasukan elit, dan itu membuat Frank sangat terkejut. Di saat Leo beralasan ingin fokus berumah tangga, Frank justru berpikir sebaliknya. Sekarang Frank baru saja dipecat, itu berarti Frank harus bekerja 2 kali lebih keras jika Leo juga keluar dari satuan. Vivre une petite vie de merde dans un pavillon. C'est peut-être un signe. Un signe de quoi? Je veux rien construire, moi. C'était pas ça, hein. Je suis désolé. Frank kemudian mengunjungi Ben di apartemennya. Tanpa diduga, Ben juga keluar dari satuan. Akibat cedera lututnya yang sangat parah, Ben akan dipindah ke bagian administrasi, di mana Ben merasa lebih baik kalau keluar daripada tidak diturunkan ke lapangan untuk bertugas. On a juste fait notre devoir, point barre. Plus jamais tu me parles de responsabilité dans cette affaire. Dan sesaat setelahnya, Frank pulang ke rumah dan meminta maaf pada Leo karena ia memarahi Leo sampai hilang kendali. Esok malamnya Leo mengajak Frank makan malam, dan pada akhirnya Leo mengatakan alasan utama mengundurkan diri dari pasukan khusus adalah karena ia sedang hamil. Dan karena melihat kebahagiaan sang istri, Frank pun mendukung Leo mempertahankan kehamilan tersebut. Setelah itu Frank dan Leo menyewa apartemen baru untuk memulai hidup baru. Dan di saat Frank memindahkan barang-barang ke apartemen itu, Frank menemukan lencananya yang terkena noda darah tersangka penembakan Hotel Trianon itu. Frank kemudian mendatangi lab forensik kemiliteran untuk memeriksa identitas pemilik darah tersebut. Yang anehnya, ketika hasil labnya keluar, Frank diminta untuk merahasiakan identitas tersangka. Rupanya tersangka penembakan Hotel Trianon adalah seorang pria bernama Salim, yaitu mantan pasukan khusus yang bertugas Direktorat Keamanan. Berdasarkan temuan ini, Frank menyimpulkan jika penembakan di hotel itu menargetkan seseorang yang penting, bukan sekedar turis biasa. Oleh sebab itu, Frank akhirnya menuruti permintaan orang lab dan merahasiakan temuannya di sebuah loker khusus. Frank lantas menyembunyikan kuncinya di atap apartemen yang selalu ia periksa setiap saat agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Beberapa bulan kemudian, Leo dan Frank mengadakan pesta ulang tahun sebagai kejutan untuk anak mendiang Nico yang kedua. Karena sejak Nico tiada, Frank berjanji untuk merawat anak-anak Nico seperti putranya sendiri. Sebagai sahabat paling dekat, Frank selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarga Nico. Hingga Manot, istri Nico, menceritakan keresahannya tentang anaknya yang pertama, yang tiba-tiba jadi pendiam karena enggan bertemu dengan Frank. Frank lantas menemui anak sulung Nico. Awalnya Frank mengira kalau si sulung masih menyalahkan Frank atas kematian sang ayah. Tapi tanpa diduga, si sulung ternyata meyakini bahwa Frank telah menemukan sesuatu yang dapat mengungkap fakta di balik kematian Nico. Paraît que tu sais des choses sur la mort de papa. C'est vrai ça? Commence déjà par ouvrir ta gueule et à dire ce que tu sais. Dorongan dari putra Nico itulah yang membuat Frank akhirnya memberanikan diri untuk menemui seseorang jurnalis. Saking hati-hatinya, Frank meminta pertemuan diadakan di tempat yang sangat jauh dari kota. Dan sebelum menyerahkan barang bukti di balik penembakan Hotel Trianon, Frank berusaha memastikan jika identitasnya tidak akan diungkap kepada siapapun. Vous m'avez parlé de l'affaire du Trianon Palace. Vous devez savoir qu'aucun journaliste n'est obligé de communiquer ses sources. J'y étais. Je faisais partie du groupe d'intervention. Sialnya, jurnalis tersebut rupanya seorang pasukan khusus yang sedang menyamar. Maka dengan cepat informasi Frank langsung sampai di telinga Menteri Pertahanan dan menganggap Frank sebagai ancaman. Singkat cerita, penembakan di Hotel Trianon ternyata memang bukan kasus warga sipil. Semua itu bermula dari pejabat tinggi CIA yang berniat mengadakan pertemuan dengan pihak Australia di Prancis. Dan disinilah celah dari orang Direktorat Keamanan Prancis untuk mencuri dokumen rahasia dari CIA. Tapi tanpa diduga, misi itu justru digagalkan oleh orang CIA itu sendiri. Tragedi itu menjadi semakin rumit ketika pasukan anti-teror datang ke hotel dan dianggap melakukan intervensi. Disitulah momen di mana Nico dan Ben menjadi korban. Jadi, berhubung tragedi penembakan ini bersinggungan dengan CIA, sang menteri khawatir jika akan berdampak buruk pada situasi diplomatik antar negara. Oleh sebab itu, sang menteri pun memerintahkan bawahannya untuk merebut barang bukti tersebut dari Frank bagaimanapun caranya. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous me récupérez cette preuve. Dan musuh terberat kita muncul lagi. Pihak Direktorat Keamanan menghubungi seorang pembunuh bayaran yang kita panggil Samidi untuk menghabisi Frank. Sementara itu, di saat yang sama Frank tengah mengantar istrinya memeriksa kehamilan yang memasuki usia 8 bulan. Dokter memprediksi kalau Leo akan melahirkan 2 minggu lagi. Namun ketika mereka pulang dari rumah sakit, tanpa diduga seseorang telah membobol apartemen mereka.
Melihat hal itu, Leo merasa terkejut. Ternyata hal ini sudah terjadi yang kedua kalinya dalam kurun waktu 1 minggu. Leo pun langsung curiga kalau suaminya menyimpan sesuatu. Tapi karena Frank tidak mau Leo berpikir macam-macam, Frank mengaku tidak tahu apa-apa soal ini. Esoknya, Frank menemui Ben untuk mendiskusikan hal ini. Meskipun merasa prihatin, namun Ben berkata bahwa ia tak ingin terlibat apapun dengan intrik antar intel. Terlebih lagi, Frank juga harus mengkhawatirkan istrinya yang akan melahirkan sebentar lagi. Setelah itu, Frank kembali bekerja seperti biasa. Usai dipecat dari pasukan khusus, Frank bekerja di sebuah agensi perawatan gedung-gedung tinggi. Tapi siang ini, ketika Frank hampir menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba saja tanpa diduga Frank hampir saja celaka di tempat kerja. Dan pada saat itulah Frank melihat seseorang yang tampaknya sengaja mengikuti Frank. Otomatis Frank langsung bergerak cepat. Pikirannya seketika tertuju kepada istri ketika Frank tidak bisa menangkap pria itu. Sialnya Leo saat ini tidak bisa dihubungi. Maka tanpa perlu berpamitan dengan rekan kerjanya, Frank langsung pulang saat itu juga. Tapi untungnya saat Frank tiba di rumah, Leo ternyata baik-baik saja. Meskipun tetap saja Frank merahasiakan masalahnya dari Leo, yang diam-diam membuat Leo semakin curiga. Sementara itu di saat yang sama, Samidi dijemput oleh si Panjul, yaitu pria yang hampir mencelakakan Frank di tempat kerja. Namun tanpa diduga, Samidi justru menghabisi Panjul saat itu juga. Setelah itu kita kembali lagi dengan Frank yang semakin cemas dengan barang bukti di tangannya. Berkali-kali ia memastikan kalau kunci loker itu aman, hingga akhirnya berniat untuk memindahkan di lubang saluran wastafel. Pada saat itulah Leo datang dan mengungkapkan kecurigaannya. Di sini Leo sudah menduga kalau suaminya menyimpan sesuatu dan ada pihak lain yang menginginkan itu. Namun sampai sekarang Frank masih tidak ingin mengatakan rahasia tersebut, hingga akhirnya malam ini Samidi dan pasukannya langsung menyerang Frank di apartemennya. Frank sebisa mungkin menahan serangan tersebut untuk melindungi Leo. Namun karena Samidi menyerang tanpa ampun, Bumil itu pun ikut menghadapi serangan tersebut. Sialnya Leo dan Frank tidak sanggup mengatasi serangan dari pasukan Samidi. Keduanya lantas takluk di hadapan Samidi. Bahkan dengan liciknya, Samidi juga memaksa Frank untuk memegang senjata api yang ia gunakan saat menghabisi Panjul. Kalau gini kan barang buktinya jatuh ke Frank ya. Kan dia udah megang senjata dan sidik jarinya bisa diproses itu. Wah anjir. Di saat itu Samidi mengancam Frank untuk menyerahkan barang bukti yang ia inginkan. Tapi dengan teguhnya Frank menolak permintaan Samidi, hingga Leo pun harus menjadi korbannya. Sayang sekali, keteguhan Frank harus dibayar mahal. Samidi berhasil menculik Leo dan membawanya ke tempat asing. Samidi berjanji akan membebaskan Leo jika Frank membawa kunci loker barang bukti itu kepadanya. Ia akan memberi ponsel khusus kepada Frank untuk melacak lokasi Samidi. Dan yang jelas, Frank tidak bisa melaporkan penculikan ini ke polisi karena Frank sekarang juga menjadi buronan atas pembunuhan si Panjul. Tuh kan bener. Frank akhirnya tak bisa berpikir panjang. Satu hal yang ia inginkan hanyalah menyelamatkan Leo dari Samidi. Ia lantas pulang ke apartemennya yang ternyata sudah diperiksa oleh kepolisian atas kasus pembunuhan yang menjeratnya. Frank akhirnya memutar otak dan terpaksa memanjat atap apartemen untuk mencari kunci loker tersebut, yang secara mengejutkan rupanya sudah hilang dari persembunyiannya. Hati Frank pun bergejolak hebat. Hilangnya kunci itu kontan membuat Frank terkejut. Sialnya sebelum Frank melarikan diri, keberadaannya malah diketahui oleh polisi. Il arrive vers toi. Untungnya Frank adalah ahli pemanjat gedung terbaik. Dia menyusuri atap-atap gedung dan akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah itu, Frank menemui Ben yang sekarang menjadi pelatih tinju anak-anak untuk meminta bantuan. Dari awal Ben mengatakan dia tidak ingin terlibat. Namun karena kasus ini berjalan terlalu jauh, Ben memutuskan untuk membantu Frank mendapatkan istrinya kembali. Voilà un message, tu leur dis que t'arrives avec tas ce qu'il faut. Kebohongan itu membuat Samidi mengirimkan lokasinya kepada Frank. Namun sebelum Frank dan Ben meluncur ke TKP, Ben mengajak Frank untuk ke rumahnya sebentar. Ben memberikan lencananya, dan Frank menambahkan noda darah di lencana itu supaya terlihat mirip dengan barang bukti. Ben sendiri bersiap dengan senjata api yang ia miliki sebelum mereka berdua akhirnya pergi ke TKP.
Dan sesaat sebelum Frank tiba di lokasi pertemuan, ia berpisah dengan Ben. Ben nanti akan bertugas untuk berjaga-jaga seandainya Frank butuh bantuan sewaktu-waktu. Dan setelah itu barulah Frank menunggu pasukan Samidi untuk bertemu. Beberapa saat kemudian Frank tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Di sanalah Samidi langsung menghadangnya dan meminta barang bukti yang ia inginkan. Akan tetapi sebelum Frank memberikannya, ia minta untuk bertemu dengan Leo terlebih dahulu. Ça va? Akhirnya setelah Frank melihat Leo baik-baik saja, Frank berkata pada Samidi jika ia membawa barang bukti itu di bawah jok motor. Tak lama setelah itu, anak buah Samidi langsung mengambilnya dan memberikannya kepada Samidi. Meski agak menegangkan karena takut ketahuan, tapi faktanya Samidi menerima lencana bernoda darah itu dan membiarkan Frank bertemu dengan Leo. Tapi bukan untuk dibebaskan, melainkan untuk dihabisi bersama-sama. Attends. Di saat yang kepepet ini, Ben datang dari arah hutan. 3 anak buah Samidi yang tadinya menjaga Frank dan Leo pun juga dihabisi dengan cepat, sehingga Frank dan Leo bisa menyelamatkan diri. Restez bête. Akhirnya Frank, Leo, dan Ben berhasil melarikan diri. Sialnya Samidi tetap mengarahkan pasukannya dan berusaha menghentikan mobil Frank. Sayangnya situasi semakin sulit ketika Frank dan Ben kehabisan peluru dan Leo justru tertembak. Melihat istrinya yang kesakitan, Frank jadi panik. Ia kemudian berpikir dengan cepat. Frank meminta Ben untuk mengantar Leo ke rumah sakit terdekat, sementara Frank akan memisahkan diri dan mengalihkan perhatian Samidi. Dan benar saja, Samidi sempat kebingungan karena fokusnya harus terpecah. Namun ia segera mengutus anak buahnya untuk mengejar Ben, sedangkan ia sendiri akan mengejar Frank. Cerita ini semakin menegangkan. Pihak kepolisian akhirnya berhasil melacak sinyal dari ponsel Frank. Mereka lantas menurunkan pasukannya untuk menangkap Frank yang saat ini menjadi buronan. Di sisi lain, Frank akhirnya tiba di sebuah padang rumput yang luas. Di sana Samidi berhenti mengejar Frank karena ia melihat polisi juga berniat menangkap Frank. Frank kemudian melihat para layang di padang rumput tersebut, lalu menggunakannya untuk melarikan diri. Frank pun bisa menjauh dari Samidi maupun para polisi. Ia kemudian menghubungi Ben untuk mengetahui kondisi istrinya yang sialnya mulai tak sadarkan diri. Frank kemudian meminta Ben untuk lewat jalan alternatif di mana mereka bisa tiba di rumah sakit lebih cepat. Sementara di sisi lain, anak buah Samidi masih mengikuti Ben. Pada akhirnya Ben dan Frank berhasil tiba di rumah sakit secara bersamaan. Sialnya Ben ternyata juga tertembak dan terluka parah di bagian perutnya. Samidi yang juga tiba di sana pun langsung berusaha menghabisi Ben, namun Frank bisa menghadangnya. Sesaat kemudian pasukan anti-teror datang dan ingin melumpuhkan Frank. Namun Frank meminta waktu terlebih dahulu untuk menyelamatkan Leo dan juga calon bayinya. Non, monsieur, vous restez là, on s'occupe. Setelah tragedi tersebut, Frank akhirnya ditangkap oleh mantan koleganya sendiri. Dan beberapa bulan kemudian, Leo akhirnya bisa mengunjungi Frank di penjara bersama anak pertama mereka. Dengan senangnya, Leo mengatakan kalau Frank akan segera bebas. Karena rupanya, Leo adalah orang yang menyimpan kunci loker berisi barang bukti milik Frank. Leo jugalah yang telah melaporkan barang bukti tersebut ke pengadilan. Ça c'est l'écusson avec les traces de sang. Dan akhirnya Frank bebas karena ia tidak terbukti melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, Frank pun bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Dan Ben yang sudah sembuh ikut berbahagia melihat keluarga Frank yang kembali utuh. Tamat.